Oke. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam jumpa kembali dengan kegiatan guru penggerak angkatan 5 yang hari ini kita akan melaksanakan Zoom tentang budaya positif modul 1.4. Narasumber kita kali ini adalah tidak kalah kerennya, tidak kalah hebatnya, Ibu Lia Parada dari SDN Johar Baru 09 yang akan menyampaikan tentang budaya positif pada penerapan di SDN Johar Baru 09. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Mohon untuk ketentuan di dalam grup Zoom ini adalah untuk tidak aktifkan speakernya saat pembicara sedang melaksanakan menyampaikan materi. Kemudian mohon jika memang berkenan untuk on cam. Di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab di mana akan diminta 2 orang untuk memberikan pertanyaan, kemudian diberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Silakan kepada Ibu Lia, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Herawati yang telah bersedia menjadi moderator pada acara saya hari ini. Oke, kita langsung mulai saja Bapak dan Ibu ya. Saya akan men-share screen PowerPoint yang sudah saya buat. Tampilannya sudah terlihat Bapak dan Ibu? Bu Lia agak bocor kayaknya. Iya, iya, sebentar ya. Ya, nge-freeze, agak nge-freeze. Iya, iya, iya. Oke, ini saya sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu sudah terlihat belum? Share screen dari saya belum ya? Belum masuk lagi, tadi udah. Tadi sudah. Ini sudah? Sudah masuk, sudah. Oke, yuk kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memberikan paparan aksi nyata modul 1.4 ya dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang terdapat di sekolah saya oleh Lia Isamia Parada, yaitu saya sendiri. Nah, adapun yang menjadi latar belakang dari pembuatan aksi nyata ini adalah pendidikan nasional bertujuan membentuk watak dan karakter bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, lalu bertujuan untuk mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang mempunyai pedoman profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, selain itu, kondisi murid yang kurang sadar akan lingkungan mengakibatkan tidak disertakannya mereka berpartisipasi aktif terhadap pengelola lingkungan yang ada di sekolahan. Nah, pemerintah ini melalui program Sekolah Adiwiyata yang berwawasan lingkungan mengandalkan peranan murid dan seluruh warga sekolah. Nah, adapun yang menjadi tujuan saya kali ini adalah menerapkan budaya positif, yakni meningkatkan kesadaran diri bergotong royong dan kreatif dalam kebersihan serta memanfaatkan lingkungan sekolah. Adapun konsep utama dari budaya positif ini adalah yang pertama, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan motivasi.
Nah, sebagai guru, tentunya tujuan kita itu adalah menciptakan murid yang disiplin diri, sehingga mereka itu bisa berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan secara universal. Nah, dengan sikap ini, murid yang memiliki disiplin positif, itu tentunya pasti memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, murid dalam melakukan disiplin positif tentunya tidak terlepas dari motivasi dalam diri sendiri ya, yang ingin dicapai oleh murid itu sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari, yang pertama itu adalah survival. Kalau bahasa Indonesia survival itu adalah bertahan hidup. Nah, kalau misalnya bertahan hidup itu kebutuhan manusia secara fisiologis seperti kebutuhan dia akan makanan, kebutuhan dia akan tempat tinggal, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagainya itu adalah sifat yang bersikap survival. Nah, yang kedua itu adalah belonging atau kasih sayang. Tentunya pada setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang itu bisa diperoleh dari teman, saudara, keluarga, bahkan dari rekan sejawat. Nah, itu kalau jika kita mempunyai rasa kasih sayang, tentunya akan menimbulkan hubungan dan koneksi sosial yang baik antara satu dengan yang lain. Nah, dengan adanya sikap ini, tentunya antara satu dan yang lain itu akan saling terikat seperti itu deh. Yang berikutnya adalah power. Power itu artinya adalah kekuasaan. Kekuasaan ini artinya itu adalah kemampuan untuk mencapai sesuatu, kemampuan untuk kita menjadi terampil, kemampuan kita untuk menjadi diakui oleh masyarakat, dan kemampuan kita untuk membuktikan diri kita kepada orang lain. Kalau power itu. Nah, freedom itu artinya kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah kebutuhan manusia akan kemandirian, otonomi, dan mempunyai pilihan terhadap kehidupan yang akan dijalani oleh manusia tersebut. Dan pada tahap freedom ini tentunya kita juga bisa mengendalikan arah hidup sendiri. Yang berikutnya adalah fun. Fun itu adalah kesenangan. Tentunya setiap manusia itu butuh kesenangan. Artinya kebutuhan kesenangan itu seperti dia jalan-jalan, ya kesenangan untuk bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa sih ada ya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, tentunya keyakinan kelas ini lebih kuat posisinya, lebih kuat motivasinya secara intrinsik dibandingkan peraturan kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan yang mengatur mereka. Contoh dari keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, saling peduli, menghargai dan membantu teman, menghargai waktu, aktif di kelas, sopan dan santun, jujur dan dapat dipercaya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, seperti kita ketahui, guru di sekolah itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum. Apa sih artinya penghukum? Kalau dari kata-katanya saja itu sudah jelas ya, guru itu sebagai penghukum. Salah sedikit siswa melakukan kesalahan, langsung dihukum seperti berlari keliling lapangan atau membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini, guru yang membuat rasa bersalah tentunya suaranya itu lebih lembut. Pasti dia lembut, terus dia tuh menggunakan kata-kata pamungkas, emang kamu nggak kasihan sama ibu guru, seperti itu. Jadi di posisi ini, siswa itu menganggap dirinya tuh tidak berharga, dan siswa itu dianggap telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya adalah teman. Kalau posisi teman ini, tentunya guru ini tidak menyakiti murid, tetapi dia berusaha untuk mengontrol murid dengan cara persuasif, dengan cara menjadikan posisi dia itu sebagai teman. Ya,
posisi teman ini pada guru itu bisa bersifat negatif ataupun positif ya. Positif ini artinya guru itu bisa menjadikan teman dan hubungan baik antara guru dan murid. Cuma negatifnya itu adalah guru ini mudah mempengaruhi murid. Nah, negatifnya selain itu adalah murid tidak merasa kecewa. Ketika mereka ditegur oleh guru, mereka tidak menyadari kesalahan karena merasa di backup terus oleh gurunya gitu. Ini posisi sebagai teman. Nah, yang berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini artinya mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab terhadap perilaku murid kita yang kita awasi. Nah, posisi guru sebagai pemantau ini dia berdasarkan dari peraturan sekolah yang ada, dan tentunya posisi sebagai pemantau ini hanya melihat tindakan dari muridnya saja. Nah, lanjut yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, kalau posisi sebagai manajer ini adalah posisi mentor. Artinya dia itu bisa dia tuh di sekolah itu menjadikan dirinya dia bersama dengan murid, tapi murid itu diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Nah, pada posisi manajer ini, guru juga mendukung murid untuk menemukan solusinya atas permasalahannya dia sendiri. Oke. Lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu adalah murid yang terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau untuk penghukum, biasanya perkataan guru itu seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Lari keliling lapangan 2 putaran. Jadi tidak ada penjelasan dari siswa, tidak ada penjelasan dari murid, tetapi guru itu langsung menghukum murid itu dengan meminta mereka untuk lari keliling lapangan. Nah, yang kedua adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa dengan kamu yang telat terus, padahal kamu sudah berjanji. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi di posisi ini membuat gurunya itu menyalahkan siswa dan muridnya itu menjadi merasa bersalah. Nah, yang ketiga yaitu teman. Ya sudah kali ini ya tidak apa-apa deh nak, sudah kali ini aja kamu telat. Nanti ibu yang bicara dengan guru piket. Nah, itu jadi kalau untuk posisi teman itu guru itu tidak menyalahkan murid yang datang terlambat, melainkan dia membackup, mengatasi dengan cara mempersilahkan dia masuk, permasalahannya nanti tinggal guru tersebut yang mengatasi. Nah, yang keempat itu adalah posisi sebagai pemantau. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, di posisi ini guru itu hanya melihat saja. Gitu. Nah, yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini ditanyakan alasannya dan ditanyakan pula solusinya. Lanjut, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat berdasarkan Gozen tahun 2004. Adapun ciri-ciri dari restitusi adalah bukan sebagai penebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, berupa tawaran dan bukan paksaan, menuntun untuk melihat diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan pada tindakan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun segitiga restitusi itu bentuknya seperti ini. Nah, bila kita lihat, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata, "Iya, Nak, Ibu mengerti. Untuk kali ini mungkin Ibu tidak bisa menyalahkan kamu." Yaitu untuk menstabilkan identitas, dia itu posisinya itu adalah di sini guru tidak menyalahkan murid atau menyalahkan keadaan. Ya, lalu berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu menanyakan alasannya kenapa murid tersebut melakukan hal itu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaannya seperti keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati?
kamu tuh ingin menjadi orang seperti apa. Dan ini yang terakhir. Jadi ketika di kelas itu segitiga restitusi itu harus terus kita lakukan. Nah, adapun untuk budaya positif, saya mulai dengan perencanaan terlebih dahulu, mengkomunikasikan rencana dengan kepala sekolah dan mensosialisasikan ke rekan sejawat. Pelaksananya yaitu yang pertama membuat keyakinan kelas. Di sini saya meminta siswa menuliskan bebas ya, apa yang kelas impian mereka tuh seperti apa, dan mereka tuh diminta menulis di post-it, ditempelkan di papan tulis, lalu kita baca beramai-ramai. Nah, contohnya seperti ini, keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Lalu, nah, ini contoh dari segitiga restitusi. Suaranya nggak ada, Bu Lia. Maaf Bu, nggak ada suaranya? Nggak masuk, suara videonya nggak keluar. Oh, kenapa ya? Tadi dicoba bisa ya Bu Hera? Sambil diterangkan saja. Sambil diterangkan, coba Bu Lia. Coba sebentar. Kalau dari sini, terdengar nggak Bu? Masih terdengar nggak Bu suaranya Bu? Keluar dikit, keluar dikit. Sudah jelas ada. Ya, ini adalah contoh dari segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ya, setelah saya melakukan keyakinan kelas, lalu mereka kan membuang sampah itu sesuai dengan tempatnya ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sampah-sampah tersebut kita manfaatkan kembali. Nah, contohnya seperti ini, sampah-sampah kertas yang ada di kelas, saya manfaatkan menjadi kertas daur ulang.
Ya, selain kita manfaatkan sampah kertas sebagai kertas daur ulang, saya juga Bu Lia, maaf bocor lagi. Ya, bocor ya Bu? Bocor yang dari dalam, dari Bu Lia. Oh gitu. Maaf. Tolong di-mute dulu yang dalam. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Pemanfaatan sampah kertas kita buat sebagai buku catatan. Jadi di sini posisinya kertas ulangannya sudah tidak terpakai, dipotong-potong, digunting-gunting oleh anak-anak, lalu kita buat sebagai buku catatan. Nah, ini untuk pemanfaatan sampah plastik, yaitu kita pembuatan ekobrik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Lia yang telah memberikan materi pada sesi pertama ini. Kita akan membuka berapa termin Bu Lia? 1 atau 2 untuk tanya jawab? 1 saja Bu Hera, 3 penanya. 3 penanya, oke. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan yang ingin bertanya bisa raise hand, langsung saja diaktifkan untuk speakernya, bertanya langsung kepada narasumber. Saya beri kesempatan untuk kepada 3 penanya, silahkan. Aku mau nanya Bu Lia. Silakan ya. Bu Endah ya. Ya. Ya, silakan Bu Endah. Ya, dari materi yang tadi dijelaskan, sepertinya terdapat banyak persamaan ya Bu Lia antara peraturan kelas dengan keyakinan gitu, karena dua-duanya itu termasuk sikap positif gitu dua-duanya. Kenapa kemudian dibedakan? Jadi saya pengen tanya tuh apa perbedaan dari peraturan kelas dengan keyakinan kelas terkait dengan budaya positif yang dijalankan oleh Bu Lia. Sekian. Bu Lia mau langsung dijawab atau kita tampung dahulu? Boleh saya jawab dulu selagi nunggu penanya yang lain ya Bu? Oke, baik, silakan. Tadi pertanyaannya itu adalah apa tadi Bu Hera? Sepertinya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu hampir sama. Apa sih yang membedakan antara keyakinan dengan peraturan kelas? Silakan. Ya, perbedaannya itu adalah kalau misalnya keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak daripada peraturan kelas gitu. Nah, kalau peraturan kelas itu kan ditulis lebih rinci dan dijabarkan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat positif dan tentunya kalimatnya itu pendek agar mudah diingat oleh warga kelas. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya keyakinan kelas itu memang harus dari warga kelas sendiri ya yang membuatnya dan ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas seperti tadi Bu, melalui menulis di post-it lalu ditempelkan di papan tulis ya, dengan atau kegiatan curah pendapat lalu ditinjau lagi Bu, maksudnya yang cocok tuh yang mana untuk dijadikan keyakinan kelas di kelas tersebut. Seperti itu jawabannya. Bagaimana Bu Endah? Oke, cukup jelas Pak ininya. Terima kasih Bu. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk seperti tadi ya Bu, untuk keyakinan kelas itu dibuat pendek seperti mencintai kebersihan, saling menghargai sesama teman, seperti itu. Itu kan kalimatnya pendek ya, tetapi kalimat positif dan mudah diingat oleh seluruh warga kelas. Oke, Bu Hera. Iya, oke. Terima kasih Bu Lia. Bu Endah, apakah masih ada pertanyaan atau ada butuh penambahan kembali? Sudah cukup. Jawaban Bu Endah sudah cukup. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penanya kedua, saya persilahkan. Raise hand atau silakan mengaktifkan speakernya.
Lia, saya boleh bertanya gak sebagai moderator? Nanya juga dong. Saya mau nanya Bu Lia. Iya, Bu Lia, untuk keyakinan kelas itu ya, kan kadang-kadang kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan, sudah ada kita tempel gitu ya. Ternyata ada siswa yang tidak peduli Bu Lia. Ternyata siswa tersebut seringkali melanggar peraturan. Apakah yang dapat dilakukan untuk mencapai goals dari keyakinan kelas itu? Mohon penerangannya Bu Lia. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Bu Hera. Nah, itu kan seperti tadi yang saya katakan di awal ya Bu ya, dalam kita membuat keyakinan kelas itu kan kita tentunya ada curah pendapat dari semua siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, dari curah pendapat tersebut pasti ada siswa yang setuju dan ada siswa yang tidak setuju ya Bu ya. Tetapi kalau sesuai namanya kita juga musyawarah itu kan harus disepakati oleh seluruh warga masyarakat, warga kelas yang ada di kelas tersebut. Nah, masalahnya gini, bagaimana jika salah satu siswa tersebut dia tidak mematuhi keyakinan kelas dan cenderung melakukan hal negatif. Nah, itu mungkin kalau saya itu akan memanggil siswa tersebut dan berbicara dari hati ke hati, menanyakan apakah siswa tersebut setuju dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau bagaimana. Kalaupun misalnya siswa tersebut tidak setuju, dia maunya seperti apa. Nah, nanti itu bisa dibicarakan kembali di kelas tersebut. Seperti itu Bu Hera. Baik Bu Lia, terima kasih. Bapak Ibu, ada lagi yang mau melakukan pertanyaan? Kita masih punya waktu 24 menit ya. 27 menit. Kita masih punya waktu 27 menit. Atau kita diskusi aja Bu Lia. Iya, boleh, nggak apa-apa Bu Hera. Kita bisa melakukan diskusi ya sama-sama untuk saling belajar tentang budaya positif. Apa saja sih budaya positif? Lia, di sekolah saya juga masih belajar nih Bu Lia untuk budaya positif. Ya, sebenarnya gini Bu Hera ya, di sekolah Bapak dan Ibu tuh bisa diterapkan budaya positif ini ya. Karena dengan budaya positif, kalau kita menerapkan budaya positif di kelas kita, insya Allah kelas kita itu proses pembelajarannya itu terjadi dengan lebih baik daripada sebelumnya. Anak-anak tuh lebih percaya diri sehingga proses pembelajaran itu maksudnya itu proses pembelajaran itu lancar gitu loh Bu. Seperti itu. Dan juga ya Bu. Ya lanjutkan lu. Ya, dan juga ada yang resen ya? Ada yang resen? Bu Hera boleh menambahkan, Bu Hera, saya boleh bertanya Bu Lia? Ya, silakan. Boleh, silakan. Iya, tapi mohon maaf ini untuk videonya masih tetap saya tidak aktifkan. Begini Bu, sebetulnya kan kebetulan Bu boleh sebutkan namanya Bu, biar kenal Bu. Mohon maaf, saya Bu Lili Fitria Ibu dari SDN Cempaka Baru 05. Ya, Bu Hera. Assalamualaikum Bu Lili. Ya. Apa kabar Bu Hera, Bu Lia, teman-teman semua di Johor Bahru? Sehat. Aduh, senang disapa sama Bu Lili. Ya. Ini Bu, biasa kan kita suka ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu biasanya sudah disepakati bersama. Namun pada kenyataannya itu kan suka banyak yang tidak menepati kesepakatan. Nah, untuk hal seperti ini, apalagi setelah masuk, kan kita ini baru masuk beberapa bulan setelah pandemi, itu sepertinya banyak dari siswa itu kayaknya akhlaknya, kemudian adabnya semakin menurun gitu ya, Bu Lia, kalau saya perhatikan. Tapi saya juga tidak tahu apakah itu hanya di tempat saya atau mungkin, tapi setelah saya berbincang dengan guru-guru yang lain, mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Setelah pandemi, mereka itu banyak istilahnya kemerosotan moral atau dekadensi moral lah, istilahnya seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti ini, kira-kira posisi yang tepat itu tuh apa gitu ya Bu? Penanganannya seperti apa gitu? Iya. Terima kasih ya, pertanyaan. Dari saya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Ibu Lili ya. Bagaimana sih cara kita menyikapi siswa murid yang melanggar kesepakatan itu berkali-kali ya Bu ya. Iya, betul. Itulah pentingnya kita guru itu sebagai seorang manajer. Di situ kan saya katakan ada 5 posisi kontrol guru ya. Pemberi hukuman sebagai teman ya kan, terus
pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, menurut saya tindakan yang dilakukan oleh murid tersebut sih sebenarnya wajar-wajar saja ya Bu ya, namanya juga manusia itu kan nggak mungkin berbuat salah hanya sekali, pasti pernah berbuat salah itu berkali-kali. Nah, untuk hal ini itu perlu dibicarakan secara lebih mendalam, apakah si murid tersebut mempunyai masalah atau kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi oleh murid tersebut di rumah, seperti survival tadi yang saya bilang, terus freedom, loving, terus fun. Dari 5 hal tersebut pasti ada dari salah satu yang belum terpenuhi oleh murid tersebut. Nah, selain itu juga diperlukan itu Bu, kerjasama antara orang tua murid dengan pihak guru yang ada di sekolah. Seperti itu Bu Lili. Suaranya terputus Bu Lia. Oh, terputus ya? Koneksinya mungkin ya Bu ya? Ya, sekarang sudah jelas Bu? Ya, sudah Bu. Ya, jadi tugas kita itu sebagai seorang guru ya, sebagai seorang manajer, tentunya wajarlah Bu, murid itu melakukan kesalahan. Kesalahan itu nggak cukup sekali. Mereka sering juga sih Bu. Terputus lagi Bu Lia. Oh, terputus lagi. Sudah terdengar belum Bu? Sudah agak jelas sedikit. Iya. Jadi pentingnya itu guru itu harus berbicara lebih mendalam ke murid-murid Ibu ya. Apakah ada dari kebutuhan murid yang belum terpenuhi, seperti kebutuhan hidup, freedom, kebebasan, terus loving, kasih sayang, fun atau kesenangan, seperti itu Bu. Nah, kalau misalnya pun mereka belum terpenuhi, itu kita harus gali lebih dalam lagi Bu, alasannya kenapa. Dan juga diperlukan kerjasama antara guru dengan orang tua murid tersebut. Seperti itu Bu Lili. Terdengar nggak Bu Lili suara saya? Bu Lili, sudah terdengar suara Bu Lia, Bu Lili? Iya, putus-putus Bu. Putus-putus. Mungkin jaringan ya Bu Lia, kita mengalami kendala. Bu Lili, bagaimana jawaban Bu Lia? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau perlu kita diskusi lanjutan? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Tapi masih ada beberapa hal yang mengganjal nih sepertinya. Silakan ditambahkan Bu Lili. Silakan. Iya. Kebetulan memang masalahnya hanya itu dan itu lagi nih Bu. Seandainya dalam Iya Bu. Bu Era? Yes, kedengeran. Ya. Terus saja, saya kedengeran. Iya. Jadi kalau datangnya terlambat setiap hari, kebetulan memang rumahnya jauh. Itu kan sebetulnya harus ada ini juga ya dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua seperti itu. Tapi sepertinya dengan jarak yang jauh itu lebih banyak sering terlambatnya itu Bu Hera. Terlambat karena kondisi jarak ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Bu Lia masih on Bu Lia? Ya Bu. Oke, ini ada Bu Lili, ada pertanyaan Bu Lia. Ternyata ada siswa yang berulang kali melakukan budaya yang tidak positif ya, yaitu datang terlambat. Itu. Nah, itu sering ketika mungkin sering saya terjadi. sudah menerangkan pelajaran, tapi anaknya baru datang kan. Jadi datang sangat berisiko. Iya. Ya oke. Datang. Saya buka lagi ya Bu ya. Mengulang lagi. Ya oke, saya buka lagi ya Bu ya. Share screen Bu Lia, saya. sepertinya Bu Lili belum selesai apa gimana? Udah. Suaranya putus-putus sih Bu Lia. Ya, ini. Padahal saya udah pakai ini sendiri. Oke, saya share screen PPT yang tadi ya Bu ya. Yang tentang segitiga restitusi. Nah ini, terlihat Bu? Terlihat tidak Bu? Segitiga restitusi. Terlihat tidak Bu Hera? Kelihatan, Bu Lia, kelihatan. Astagfirullah, ke ini ya. Oke, nah
Tentunya masalah seperti yang Bu Lili itu banyak dialami oleh guru-guru yang ada di sekolah manapun juga ya. Dan ini diperlukan penanganan itu secara segitiga restitusi. Pertanyaan itu kita menstabilkan identitas. Artinya di sini kita tidak menyalahkan murid itu yang terlambat. Kita tuh nggak main asal tuduh, kamu terlambat, kamu begini-begini. Tidak, tetapi kita tuh menstabilkan identitas dengan cara mengatakan, ya wajarlah ibu tidak bisa menyalahkan kamu kalau kamu datang terlambat seperti itu pasti ada alasannya kan. Nah untuk yang berikutnya itu kita tanyakan lagi Bu, alasannya kenapa kamu datang terlambat. Misalnya tadi seperti Bu Lili bilang, rumah saya jauh Bu, atau saya membantu ibu saya Bu, apa yang bekerja, jadi saya tidurnya kemalaman. Nah itu kan alasannya. Nah setelah Ibu Lili menanyakan alasannya, dilanjutkan lagi Bu, menanyakan keyakinan. Nah, kan nanti Ibu tanyakan keyakinan apa sih, keyakinan kelas apa ya sih yang sudah kita sepakati, dan ditanya lagi. Setelah itu tanya lagi nih Bu, solusinya apa nih kalau kamu datang terlambat? Apa sih yang bisa memperbaiki ini? Bagaimana caranya biar kamu tuh tidak datang terlambat? Seperti itu Bu. Jadi itu kita menggali terus ke siswa dan bukan dari kita yang memberi solusi, melainkan dari siswa sendiri yang menjawab, oh iya Bu, kalau saya biar nggak terlambat, berarti saya tidurnya lebih awal ya Bu ya, seperti itu. Oh iya Bu, berarti kalau gitu, kalau rumah saya jauh, berarti saya minta anterin sama Bapak ya Bu ya, naik motor. Seperti itu Bu Lili. Iya, baik. Terima kasih Bu Lia. Ya, sudah jelas Bagaimana Bu Lili? Iya, terima kasih Ini atas agak jawabannya putus-putus Bu Bu Lia. Hera. Iya. Iya, Bu Lili agak putus-putus. Bu Lili juga ya agak ngepres juga jaringan ini. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain Bu? Ya, saya mau tanya. Bapak Ibu, waktu silakan. Kita masih ada 17 menit ya. Kita masih punya waktu 17 menit. Silakan Bu. Ya, saya Bu Habibah. Oh, Bu Habibah mau nanya Bu Hera. Di SDN Johar Baru 10. Ya, silakan Bu Habibah. Ya, silakan. Ya. Kalau yang silakan setahu Bu saya ya kedengaran nggak suaranya? Kedengaran Bu. Baik. Kedengaran. Ya, untuk sepengetahuan saya, kalau Adiwiyata kan itu tempat sampahnya ada 7 ya Bu Lia ya, terbagi dari 7 warna. Kenapa tadi di slide hanya menampilkannya 3 saja ya Bu? Bisa diberikan untuk alasannya Bu Lia? Oh, ya, terima kasih. Iya, sebenarnya ya terima kasih ya atas pertanyaan dari Bu Habibah. Kebetulan itu kan juga sekolah saya itu kan sekolah Adiwiyata ya Bu ya. Memang kalau secara peraturan itu kan sekolah Adiwiyata itu ada 7 tong sampah pilah. Tetapi kenapa sih yang saya tampilkan itu hanya 3? Yang pertama itu tong sampah 7 pilah itu seperti organik, kertas, terus B3, plastik, logam, residu. Nah itu biasanya tong sampah yang 7 pilah itu hanya terdapat di gedung-gedung pemerintahan Bu, seperti wali kota. Kalau untuk sekolah tidak terlalu penting ya Bu ya digunakan. Nah biasanya tuh kalau di sekolah itu kita pakai tuh tempat sampah yang 5 warna Bu, yang 5 warna yaitu organik, anorganik, terus bahan berbahaya dan beracun seperti B3, terus kertas yang untuk didaur ulang, dan residu. Residu itu seperti permen karet, terus pembalut, atau diapers anak bayi ya Bu ya. Nah, kenapa di kelas saya menggunakan 3? Karena 3 aja tuh sudah cukup Bu, sudah cukup mewakili karena di kelas itu sudah cukup mewakili yaitu organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun. Seperti itu Bu Habibah. Jadi kalau untuk tujuannya itu biasanya untuk kantor pemerintahan saja Bu. Gitu. Oh iya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu Lia. Iya. Ya, baik Bu Biba, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, kita masih buka forum diskusi tanya jawab. Waktu kita masih punya 14 menit lagi. Silahkan yang ingin bertanya kepada narasumber dipersilahkan. Bu Lia? Iya, silakan Bu Hera. Ya,
saya ingin bertanya Bu Lia, lini masa untuk program Bu Lia ini ya, budaya positif. Itu kan ada pembuatan bubur kertas ya Bu Lia ya? Iya Bu. Nah, pembuatan untuk budaya positif ini kan Bu Lia dari yang pembuatan restitusi, dari keyakinan kelas, kemudian restitusi ya sampai pelaksanaan, itu butuh waktu berapa minggu ya Bu Lia? Saya mau tahu deh, kalau saya mau nyontek kan, saya jadi bisa perkiraan ya untuk waktunya, ya. Bisa untuk mengikuti seperti kelas sekolahnya Bu Lia. Iya, sebenarnya Ibu untuk kegiatan ini pelaksanaan seperti saya membuat ecobrick, terus pembuatan kertas daur ulang dan pembuatan kertas bekas sebagai buku catatan itu sudah saya lakukan semenjak setahun yang lalu Bu, karena program sekolah kami itu sebagai sekolah adiwiyata. Tetapi kalau untuk pelaksanaan kita budaya positif ini saya lakukan sebulan yang lalu gitu Bu. Tetapi kalau untuk pelaksanaan prakteknya ya Bu ya, pelaksanaan prakteknya sih sudah setahun yang lalu gitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi itu kan kita lakukan itu secara kontinu ya Bu ya, apalagi untuk sekolah adiwiyata itu kan benar-benar dipantau oleh Sudin dan Dinas. Jadi kita melakukan kegiatan adiwiyata itu kita lakukan secara kontinu dan terus-menerus tanpa putus gitu loh Bu. Seperti itu Bu Herawati. Jadi untuk menerapkan karakter ini kita harus terus-menerus ya Bu ya? Iya, secara terus-menerus. Dan mungkin ini bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya untuk di sekolah masing-masing gitu kan. Banyak kan sampah-sampah yang terbuang percuma daripada kita buang begitu saja. Nanti kan dampaknya di Pulau Bantar Gebang jadi lebih ini ya Bu ya, jadi lebih banyak gitu kan. Lebih baik kita manfaatkan sampah-sampah yang ada gitu. Bu Lia, kita masih punya waktu 12 menit lagi nih. Untuk yang masih ingin berdiskusi dan ingin bertanya jawab, atau Bu Lia mau berbagi tentang pengalaman, silakan Bu Lia. Untuk ini berbagi pengalaman, Bu Lia misalnya mempunyai contoh kasus atau contoh pelaksanaan yang memang sangat menyenangkan atau sangat memang membuat Bu Lia kadang-kadang menjadi bete, ada kali Bu Lia yang untuk di-share, boleh Bu Lia kepada teman-teman di sini untuk berbagi, silakan Bu Lia. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya ingin berbagi pengalaman. Kalau dari 5 posisi kontrol sebagai guru itu sebenarnya saya posisi kontrol itu ada 2, yaitu sebagai teman dan sebagai manajer. Kenapa saya katakan hal demikian? Karena saya menganggap murid-murid saya itu adalah sebagai teman-teman saya. Jadi mereka pun ketika berada dekat saya, mereka seperti menganggap saya itu seperti temannya gitu loh. Mereka tuh cerita dengan bebas, mereka cerita tentang keluarganya, cerita tentang, bahkan ada salah satu murid dia tuh lagi suka sama seseorang pun dia cerita sama saya gitu Bu. Terus saking saya tuh memposisikan diri saya itu sebagai teman. Nah selain itu saya juga memposisikan diri saya itu sebagai seorang manajer. Artinya jika ada mereka yang berbuat kesalahan, tentunya saya tidak langsung menyalahkan murid tersebut, tapi kita berikan solusinya, kita cari jalan keluarnya seperti itu. Nah kalau untuk budaya positif sendiri, tentunya kalau di setiap sekolah itu wajib ya Bapak Ibu ya untuk menerapkan budaya positif agar anak tuh lebih percaya diri dan lebih meningkatkan hasil belajar di kelas gitu. Nah untuk kegiatan pengelolaan lingkungan ya tentunya itu kan berkaitan dengan budaya positif, yaitu penerapan profil pelajar Pancasila. Saya terapkan itu dalam bidang kerjasama dan kreatif. Nah ini tentunya untuk pengelolaan lingkungan sekolah itu sangat perlu ya Bu ya. Jadi seperti kertas-kertas yang ada di sekolah daripada terbuang itu kita bisa manfaatkan ya, kita kreatifkan lah Bu. Kita bisa buat kertas daur ulang atau kita bisa buat kerajinan tangan yang lain seperti itu. Dan selain itu kan dari sampah-sampah ya Bu ya, sampah-sampah organik dan anorganik. Nah kalau untuk yang lainnya itu bisa jadi kita lihat dari tumbuhan gitu Bu, dari toga-toga yang ada di sekolah itu kita bisa manfaatkan lagi nih Bu Hera nih, kita bisa buat sebagai berpeletok atau sebagai kunyit asam, dan hasilnya itu bisa dijual, mempunyai daya jual yang tinggi. Nah itu di sekolah saya itu sudah menerapkan seperti itu tuh Bu. Jadi kita membuat berpeletok yang hasilnya itu kita pasarkan. Kita sih memasarkannya masih dalam lingkup sekolah saja sih Bu. Yang beli itu hanya orang tua murid saja dan guru. Nah dari uang tersebut kita gunakan lagi untuk membeli bibit ikan lele gitu Bu. Nah ikan lele itu kita budidayakan, setelah
Setelah banyak, terus kita panen, hasilnya dijual atau kita konsumsi. Seperti itu Bu Hera. Jadi kalau untuk penerapan budaya positif itu sudah diterapkan ya Bu ya di sekolah saya. Walaupun mungkin ini secara prakteknya ya Bu ya. Cuma kalau untuk secara teorinya ya baru sekarang ini gitu Bu Hera. Banyak sekali pengalamannya ya Bu Lia ya. Iya. Yang dapat kita contoh Bapak Ibu, sekiranya pengalaman ini menjadi pelajaran untuk kita untuk menjadi apa ya, kita bisa mengikuti lah, walaupun mungkin mengikutinya butuh waktu yang panjang ya Bu Lia ya untuk mempelajari ini semua. Iya, tapi kita juga harus tetap semangat ya Bu ya, karena untuk menjalankan hal ini tentunya diperlukan kerjasama antara warga sekolah, guru, orang tua murid, tendik, dan murid-murid juga harus bisa kerjasama. Jadi kita nggak bisa Bu menerapkan budaya positif ini sendiri, tidak bisa, harus ada kerjasamanya. Seperti itu Bu Hera. Kolaborasi ya Bu Lia ya? Ya betul, kolaborasi seperti itu. Oke, mungkin Bu Hera, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sudah jelas semua Ibu Hera. Ya, tapi kita masih punya waktu 7 menit loh Bu Lia. Kita masih on cam, masih melaksanakan diskusi ini berakhir 7 menit lagi. Ya, silakan Bu Lili. Kita butuh loh saran-saran dari teman-teman untuk memperbaiki program dari Bu Lia, karena ya Bu Lili ini untuk istilahnya, karena tidak semua program yang kita buat itu sempurna. Jadi saya masukkan Bu Lili dan teman-teman ditunggu. Silakan Bu Lili. Iya, mungkin hanya berbagi pengalaman saja nih Bu Lia nih. Kan kalau biasanya kita itu ada penilaian antar teman ya. Biasanya kalau teman-teman sesama siswa itu, mereka lebih banyak menilai negatifnya ke teman itu. Nah sekarang biasanya di dalam kelas itu saya sudah mulai menerapkan, ini mungkin terkait dengan hal budaya positif ya Bu Lia. Ya, jadi ketika penilaian antar teman itu, coba kita minta ke salah satu siswa, kalau misalkan dia selalu menilai temannya itu dengan penilaian yang negatif, kali ini kita ubah gitu. Jadi misalkan coba kamu hari ini lihat apa yang kalian lihat dari sebutkan sama salah satu siswa itu, kemudian nilai positifnya apa. Mungkin kalau dibilang kejelekannya pasti nanti anak-anak tuh biasa ya, lebih banyak. Jangankan anak-anak, mungkin kita saja sebagai orang tua ketika disuruh menjelaskan kejelekan teman sendiri itu pasti banyak gitu ya. Tetapi ketika kita suruh menyebutkan kelebihan teman, nilai positif teman, itu biasanya agak sulit. Nah, tapi dengan berjalannya seperti itu, lama-lama anak akan terbiasa menilai temannya itu, memandang temannya dengan hal-hal yang positif. Seperti itu. Jadi kita mungkin kita balik untuk penilaian antar teman ini, jangan menilai itu dari sisi negatifnya. Mungkin itu Bu Lia. Iya, saya setuju Bu dengan pendapat dari Bu Lili. Jadi sekarang kita ubah ya Bu ya pemahaman, kita ubah mindset, kita menilai murid itu jangan dari hal-hal yang negatif saja gitu. Jadi kalau hal negatif itu kan memang sih Bu lebih mudah diingat ya daripada hal positif ya Bu ya. Tapi sekarang kita coba ubah mindset kita. Oke, saya setuju dengan pendapat dari Bu Lili. Anak itu lebih sering ngadu ke kita, ngadu ke guru itu, Bu ini misalkan usil gitu ya, misalkan ini Bu hari ini ada tadi jatuhin temennya, dia usil ini seperti itu gitu. Nah sekarang kita ubah, jangan sampai yang negatifnya itu selalu terlihat, tapi cobalah melihat kelebihan teman dari sisi positifnya seperti itu. Jadi penilaian antar teman itu bisa kita masukkan ke hal-hal yang negatif gitu. Ya, mungkin itu sih Bu Lia, Bu Hera. Ya Bu Lili, oh ini banyak sekali pengalaman dari Bu Lili ya yang bisa kita contoh juga ini. Bu Lili boleh berbagi Bu Lili. Ya, silakan, saya juga Bu. ingin tahu nih hal positif apa yang di kelas Bu Lili yang sudah Bu Lili tanamkan supaya kita juga dapat menjadikan Bu Lili ini role model untuk kita. Ya. Pertama sih Bu Hera ya, mungkin sepertinya saya merasakan ada sesuatu yang menurun setelah pandemi itu. Anak-anak dari bahasanya itu, kemudian kalau biasa ya anak-anak itu suka manggil anak itu dengan nama orang tua, itu kan sering terjadi di kelas ya. Betul. Sekarang kemudian ketika jadi ya saya terapkan hukuman Bu gitu. Ketika anak misalkan memanggil anak dengan nama orang tuanya, maka akan dikenakan denda.
seperti itu. Nah itu sih alhamdulillah sudah lumayan berkurang ya, gitu. Bu Lia, bagaimana nih Bu Lia? Kalau Bu Lili menerapkan hukuman, guru sebagai posisi penghukum, menurut Bu Lia, bagaimana Bu Lia? Ya gini Bu Hera, hukumannya itu kan karena denda, dan itu uang dendanya tidak diserahkan kepada sekolah, tapi diberikan kepada yang istilahnya yang dikatain gitu ya. Jadi win-win solution ya Bu. Win-win solution ya, untuk memberikan efek jerah juga sebenarnya ya Bu. Dalam artian bahwa hukuman itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan atau membuat anak menjadi trauma, tetapi hanya untuk membuat efek jerah ya Bu. Iya betul Bu. Dan ya kadang-kadang kita kadang-kadang kita bersikap memberikan suatu hukuman itu bukan memandangnya dari segi negatif ya Bu ya. Saya setuju sih sebenarnya sama Bu Lili, walaupun kadang di segitiga restitusi hukuman itu menjadi sesuatu yang berusaha untuk dihindarkan gitu ya. Tetapi memang kadang ada siswa yang baru jerah setelah mendapatkan hukuman. Sepertinya kita butuh diskusi lebih panjang lagi nih Bu Lili nih. Saya sangat suka sekali dengan tema yang Bu Lili tadi ucapkan gitu ya, bahwa ada hukuman untuk memberikan efek jerah kepada siswa yang memanggil temannya dengan sebutan nama orang tua. Mungkin dengan cara guru yang berbeda-beda. Bu Lia, halo Bu Lia. Ya Bu Hera. Ya seperti Bu Lia tadi putus ya Bu Lia. Ini Bu Lili. Oh saya putus-putus ya. Bu Lia, ini Bu Lili punya treatment nih dengan siswa yang memang selalu memanggil temannya dengan nama orang tua. Mungkin kalau itu dari segi sopan santun ya Bu Lia ya. Tidak berarti kan melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat. Kemudian Bu Lili membuat efek jerah. Kalau saya sih setuju saja membuat efek jerah, karena memang terkadang kita dengan segitiga restitusi itu walaupun win-win solution gitu ya, dengan mencari penyelesaian permasalahan, tapi kadang-kadang kita juga perlu memberikan efek jerah. Mungkin nilai cara memberikan efek jerahnya ini yang kita perlu perhatikan. Nah, menurut Bu Lia gimana nih? Saya sih sangat dengan cara berbaginya Bu Lili. Bagaimana dengan Bu Lia? Ya, sebenarnya saya setuju ya Bu ya memberikan efek jerah. Tetapi kita lihat lagi nih Bu. Ya, kita lihat lagi nih Bu, efek jerahnya seperti apa, dendanya seperti apa. Kalau misalnya itu putus-putus. Iya, sudah Bu. Sudah jelas belum Bu suara saya? Sudah. Oke, kita lihat dulu nih Bu, dendanya itu seperti apa. Kalau dendanya itu berupa uang atau berupa hukuman fisik, itu saya kurang setuju Bu. Tetapi kalau dendanya itu yang bersifat membangun atau sebenarnya sih denda yang hukuman yang bersifat membangun tuh ada ya Bu ya, misalnya gini, ketika dia itu berbuat sesuatu hal yang melanggar dari keyakinan kelas, kita berikan hukuman, kamu jangan pulang duluan, nanti pulangnya belakangan, kamu kita beri tugas atau kita kasih soal 5 soal, nah itu tidak apa-apa Bu. Tetapi kalau untuk pemberi hukuman seperti uang atau dia kita suruh misalnya suruh membersihkan toilet atau bagaimanapun, itu kayaknya kurang tepat ya Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan biasanya sih memang sih Bu, kalau untuk pemberian hukuman dengan denda uang ataupun dengan denda ataupun dengan dia disuruh membersihkan toilet, pasti mereka pasti jerah ya Bu, yang nggak mau lagi tuh ya namanya keluar duit. Kita jangan ngatain orang tua, nanti kita didenda loh 10.000 misalnya, atau nanti kita disuruh bersihin toilet loh gitu. Tapi sebenarnya itu emang pasti membuat jerah murid ya Bu ya, dibandingkan kita kasih soal gitu. Tetapi kalau secara itunya sih kita salah ya Bu ya, kalau kita tuh memberi efek jerah dengan cara seperti itu. Kalau saya sih lebih suka murid itu kita kasih soal 5 soal gitu nanti pas pulang, atau kita tanya jawab perkalian gitu Bu. Seperti itu sih Bu Hera. Ya baik, terima kasih Bu Lina pencerahannya. Iya, terima kasih Bu Lili. Oke, mungkin kayaknya kita mesti punya spare waktu 5 menit lagi nih Bu Lia, karena tadi kita mulai jam 1:05 ya, 1:05 atau 10 tadi pada saat perekotan. Jadi kita belum bisa berakhir di jam 14.01 belum bisa berakhir nih.
Kita masih ada perlu diskusi tambahan. Seperti yang tadi nih Bu Lia, yang Bu Lili untuk efek jerah. Saya pernah baca tuh Bu Lia bahwa dengan membuat hukuman itu anak hanya akan takut dengan adanya hukuman tersebut, tetapi tidak adanya rasa kesadaran diri di dalam anak tersebut. Nah, itu yang saya pernah baca gitu ya. Menurut Bu Lia, cara menambahkan kesadaran diri tanpa kita memberikan sentuhan hukuman. Saya ingin bertanya nih pada Bu Lia seperti itu, gimana ya Bu Lia? Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya, memang saya tuh juga mempraktekkan sendiri ya Bu ya di kelas. Kalau kita bilang, ayo kerjakan tugas, kalau enggak nanti bersihin kamar mandi, itu pasti anak-anak langsung deh tuh gitu kan. Sebenarnya itu juga salah ya Bu ya. Saya sih menanamkannya itu dengan cara berulang-ulang ya Bu ya, bahwa ya namanya kita tuh belajar di sekolah tuh tujuannya apa sih gitu kan. Tujuannya itu kan kita untuk meraih cita-cita ya. Kalau kita meraih cita-cita itu kan pasti salah satu hal yang dilakukan adalah dengan belajar gitu kan. Nah, kalau kita belajar dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang bagus gitu. Nah, selain pelajaran, selain kita belajar tentang pengetahuan dan keterampilan, apalagi sih Nak yang harus kita tingkatkan, yaitu sikap sosial ya Bu ya. Sosial kita terhadap teman, terus spiritual kita terhadap Allah gitu. Nah, itu kan juga harus kita share berulang-ulang gitu Bu. Jadi ketika kita pembelajaran di kelas itu kita harus mengedukasi terus-terusan lah Bu tentang pentingnya kita tuh sosialisasi kita terhadap teman, bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda dan lain sebagainya. Jadi peran kita sebagai guru di situ harus jangan bosan ya, dan jangan bosan untuk terus mengedukasi murid tersebut, murid-murid yang ada di kelas dan di sekolah. Seperti itu Bu Hera, dibandingkan kita memberi efek jerah dengan hukuman ya Bu ya. Saya sih lebih suka itu Bu, mesti ngasih tahu terus-terusan. Itu kan memang guru fungsinya seperti itu Bu Hera. Ya Bu Lia, betul nih. Kita sudah 14.03 ya. Bapak Ibu, kita sepertinya sudah mulai di penghujung akhir Zoom kita dengan narasumber kita yang super keren banget menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, yang memberikan kita pencerahan tentang budaya positif, memberikan banyak manfaat dengan berdiskusi. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya atau yang ingin masih belum puas nih dengan jawaban Bu Lia? Kita masih buka, masih bisa ada tambahan waktu. Atau jika memang ingin bertanya lebih lanjut, nanti Bu Lia akan share nomor teleponnya, WA-nya ya Bu Lia ya, yang bisa bertanya langsung secara japri. Kira-kira apakah sudah cukup untuk Zoom hari ini kita berdiskusi tentang budaya positif atau ada yang ingin menambahkan? Atau silahkan Bapak Ibu yang ingin membuat kesimpulan, yang ingin menambahkan atau menyimpulkan apa yang tadi sudah Bu Lia share? Atau ada yang ingin bertanya kembali? Bu Lia, bagaimana, apa kita bisa akhiri sesi ini? Tapi saya mau simpulan dulu nih Bu Lia sebelum kita mengakhiri sesi ini ya. Ya, silakan Bu Hera. Ya. Jadi dari inti diskusi kita ini adalah budaya positif, bahwa untuk menanamkan suatu karakter kita tidak membutuhkan waktu yang singkat atau instan. Yang kita butuhkan adalah waktu yang berulang-ulang dengan penerapan keyakinan kelas, kemudian dengan menyelesaikan masalah penyelesaian secara segitiga restitusi gitu ya, menempatkan diri guru sebagai manajer dan juga sebagai teman. Ya, kita berharap budaya positif ini yang telah disampaikan oleh Bu Lia dapat kita contoh, menjadikan role model untuk sekolah-sekolah kita, dan menjadi budaya positif yang dapat ditanam di sekolah masing-masing. Demikian Zoom kita hari ini. Bapak Ibu hebat, terima kasih untuk waktunya yang bersedia berdiskusi, yang berbagi pendapat. Semoga Zoom ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk narasumber Bu Lia yang sudah bersedia berbagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ibu Lia, kita ya udah. Saya stop record.